Dari sisi jumlah atau apa yang dilakukan oleh Disnaker tadi itu kan sudah melampaui batas dari standar ya, karena sampai 500% itu peningkatan. Nah, kalau kita lihat kondisinya bahwa angka pengangguran di Kaltim juga kan sudah mulai menurun. Jadi itu menunjukkan bahwa daya serap untuk tenaga kerja di Kaltim itu lumayan. Nah, terkait dengan program magang nasional, memang pertimbangan utama yang harus dilakukan itu adalah menyangkut kondisi lokal. Jadi kondisi lokal itu artinya apa? Bahwa menyangkut kondisi lokal tentang kebutuhan tenaga kerja. Nah, Kaltim kan industri, belum lagi IKN dan lain-lain. Jadi program magang ini harus menyiapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri sesuai dengan konteks Kaltim. Nah, saya kira bahwa perkembangan industri di Kaltim kan cukup lumayan ya. Jadi ada banyak sektor-sektor industri mulai dari batu bara, kelapa sawit, pembangunan infrastruktur dengan adanya IKN dan lain-lain, sehingga kurikulum yang harus disiapkan itu adalah kurikulum yang memang berbasis kebutuhan lokal, berbasis kebutuhan industri. Karena mereka yang sudah dilatih, sudah mengikuti magang, paling tidak 80-90% ini harus relevan dengan kebutuhan. Kemudian sekitar 70-80% juga harus terserap. Nah, selebihnya bahwa mereka ketika sudah dilatih itu bisa mengembangkan diri. Oleh karena itu pelatihan ini itu lebih kepada vokasi, bukan urusan administratif belaka, tetapi menyangkut pengembangan soft skill. Iya, sama tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ruzani, sebenarnya sebelum program magang nasional ini ada, vokasi sudah digencarkan oleh Disnaker Trans, Pak Arifin. Iya, betul. Artinya bahwa vokasi memang itu dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri yang sudah ada dan juga untuk pengembangan keterampilan bagi mereka yang memang belum terserap. Jadi dia harus menghasilkan satu produk. Nah, tadi disebutkan UMKM. Jadi pelatihan-pelatihan ini dimaksudkan untuk memang sirkulasi ekonomi berbasis kebutuhan lokal dan untuk kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, ini saya kira yang penting sehingga program yang dicanangkan ini tidak mubazir. Artinya jangan sampai mereka yang sudah dilatih sudah mengeluarkan anggaran banyak tetapi tidak produktif, tidak terserap dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kondisi Kaltim harus memang menjadi pertimbangan ya kalau untuk di Kaltim terkait dengan program magang nasional, terkait dengan kebutuhan IKN. Saya kira untuk kebutuhan IKN itu di tahun pertama itu kan sampai 150 sampai 200 ribu tenaga kerja. Itu tahun pertama sampai tahun keberapa itu ketiga. Itu menyangkut kebutuhan pekerja di sektor-sektor pembangunan infrastruktur. Nah, selebihnya tadi ada untuk pengembangan keterampilan, operasi AC, listrik dan lain-lain, termasuk untuk operasi eskavator yang memang selalu berlanjut di dalam program pembangunan IKN dan untuk kebutuhan industri lain. Saya kira di situ.